Saya pernah baca quote ini ya dari seorang artis terkenal, Anda pasti tahu siapa namanya, yaitu Bob Marley. Dia bilang seperti ini, buka mata Anda, lihat ke dalam. Apakah Anda puas dengan kehidupan yang Anda jalani? Ya. Banyak dari kita berasa kok kayaknya saya nggak puas dengan hidup yang saya jalani sekarang gitu ya. Nah, terutama karena apa? Ya kemungkinan karena kurangnya kepuasan pribadi, tujuan yang tidak dapat dicapai ya, atau stres, atau keseimbangan kehidupan dengan kerjanya buruk. Jadi, ataupun juga kebanyakan dari kita yaitu finansial ya. Karena kalau kita melihat statistik terbesar yaitu perceraian, itu biasanya karena finansial atau kurang hubungan yang bermakna dengan keluarga kita, ya mungkin dengan anak, istri tidak harmonis, atau punya low self esteem atau harga diri yang rendah, dan juga nggak memiliki definisi yang jelas tentang apa arti kesuksesan yang sebenarnya gitu ya. Pada dasarnya mereka seperti tidak memenuhi standar internal mereka sendiri atau harapan masyarakat mengenai kesuksesan. Nah, sebenarnya mengapa umumnya manusia tidak puas dengan hidup mereka? Itu sebenarnya yang perlu kita ketahui, ya. Saya bukan bilang tidak bersyukur, ya. Kita tetap harus bersyukur dengan kehidupan yang kita sedang jalani. Cuman pertanyaannya, apakah kita puas? Bersyukur wajib. Kita harus bersyukur pada saat kehidupan kita masih rendah, ya, masih belum memadai. Nah, kita harus bersyukur dengan keadaan apa yang sekarang. Tapi kita jangan hanya puas dengan kehidupan tersebut. Nah, itu maksud saya. Tapi kalau kebanyakan dari kita, ya mungkin 99,9% umumnya manusia tidak puas dengan hidup mereka. Ya, bukan artinya tidak bersyukur, tetap kita bersyukur. Nah, saya akan jelaskan mengapa umumnya manusia tidak puas dengan hidup mereka. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah perbandingan sosial. Di sekarang di zaman-zaman sosmed, ya, artinya kalau kita buka yang nomor satu deh, sosmed paling besar apa sih di dunia? Facebook kan? Keluar tuh. Wah, teman kita sedang jalan-jalan ya. Kita sudah mulai membandingkan kehidupan kita dengan mereka. Kok bisa ya istrinya dia itu bisa foto-foto di Paris ya, kadang foto-foto di Belanda ya kincir angin. Saya cuman foto-fotonya ya di Bandung yang miniatur punya gitu. Mulai membandingkan kehidupan kita dengan mereka ya, atau yang sering main Instagram ya, ataupun ya WhatsApp status dan lain sebagainya. Ini adalah kita membandingkan diri dengan orang lain di media sosial menyebabkan perasaan yang tidak mampu dan tidak puas. Padahal sebetulnya kehidupan Anda secara objektif sudah baik, ya. Tapi tetap karena kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, ya biasanya kita jadi tidak puas. Hal kedua yaitu harapan yang tidak realistis. Artinya mau kaya mendadak dengan cepat ya. Artinya kalau wah saya join Atomi pengen jadi Imperial tahun depan. Nah itu kan harapan yang nggak realistis ya. Pengen kaya cepat atau tujuan yang terlalu ambisius yang tidak mendasar atau memiliki visi yang tidak realistis tentang seperti apa kebahagiaan ya. Yang ini dapat menyebabkan kekecewaan ketika tujuan tersebut tidak tercapai. Makanya waktu kita menuliskan life scenario itu harus mengandung unsur smart ya. Saya tidak akan jelaskan itu, tapi salah satunya adalah R-nya itu adalah realistis, sesuatu impian yang besar tapi memang harus realistis. Artinya bisakah kita capai ya? Misalkan kalau jadi auto sales master dalam setahun, nah itu bisa tercapai. Tapi auto sales master dalam sebulan nggak mungkin, Bapak Ibu. Itu tidak realistis. Akhirnya gara-gara kita mau cepat-cepat jadi auto sales master penghasilan 20 sampai 50 juta hanya dalam sebulan, setelah sebulan kita nggak tercapai, akhirnya kita jadi putus asa, kecewa, ya. Akhirnya jadi tidak puas. Nah, harapan harus yang realistis. Lalu yang berikutnya, kurangnya makna pribadi, ya atau purpose. Ya, self purpose itu atau makna pribadi itu harus jelas. Atau karena kita nggak punya purpose atau makna pribadi ini, akhirnya kita tidak bergairah melakukan apa yang sedang kita kerjakan. Ya, entah bisnis, entah di Atomi, ya, entah pekerjaan Anda, hobi pun juga itu harus ada purpose-nya, Bapak Ibu. Karena tujuan hidup seorang ini
Kalau Anda nggak menemukannya, ya Anda bisa merasakan rasa hampa dan akhirnya ujung-ujungnya tidak puas dengan kehidupan Anda. Lalu yang berikutnya peristiwa kehidupan yang penuh tekanan, ya stres, perubahan hidup yang besar, atau tekanan pekerjaan, ya ditekan atas dan bawah oleh bos dan juga para karyawan, atau masalah hubungan entah dengan istri, anak, orang tua, dan yang paling utama adalah kesulitan keuangan. Ya, ini semua dapat menjadi dampak yang besar terhadap perasaan yang tidak puas ini. Ya. Apalagi kalau sudah kronis, ya artinya ini bukan baru terjadi, ini sudah bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun. Nah, akhirnya Anda merasa hidup Anda nggak puas. Lalu yang berikutnya masalah kesehatan mental. Ya, di masa setelah pandemi, ya waktu pandemi orang mentalnya terganggu karena diam di rumah, ya. Tapi setelah pandemi orang terganggu karena sekarang finansial nggak mudah, ya kehidupan nggak lebih mudah. Nah, banyak orang jadi cemas, jadi depresi, kondisi kesehatan mentalnya menurun ya. Nah, ini juga menjadi masalah yang bisa mempengaruhi kemampuan seseorang untuk merasa puas dengan kehidupan mereka. Maka dari itu perlu sekali Anda punya hubungan spiritual dengan pencipta Anda ya. Anda yang punya agama apapun, Anda kan pasti punya ya kepercayaan Anda masing-masing. Nah, Anda harus punya kesehatan spiritual juga karena mental Anda hanya bisa disembuhkan dengan kekuatan spiritual. Anda nggak mungkin bisa menyembuhkan kesehatan mental dengan fisikal, ya. Fisikal Anda bisa olahraga, Anda bisa ganti pola makan, pola hidup, Anda bisa menyehatkan fisik Anda. Mental Anda hanya bisa Anda sembuhkan dengan hubungan spiritual Anda. Lalu yang terakhir adalah bias negatif atau negative thinking. Otak manusia cenderung memikirkan hal-hal yang negatif daripada yang positif. Itu sudah hukumnya, Bapak Ibu, sudah alamnya ya. Maka dari itu kita harus bisa merubah persepsi kita yang menyimpang ini tentang apapun yang kita lihat ini, apakah kita mau lihat ini dari sisi positif atau negatif. Nah, penekanan ini hanya bisa kita lakukan pada saat kita melatih diri kita terus-menerus, memaksa diri kita supaya selalu melihat dari sisi yang positif. Karena apapun yang Anda lihat dari negatif, biasanya akan terjadi sesuai pemikiran Anda. Jadi kalau Anda terus memikirkan yang hal negatif, biasanya itu terjadi. Contohnya, kenapa orang hidupnya susah? Sebetulnya bukan kondisi mereka yang bikin hidup mereka susah. Karena apa yang mereka pikirkan selalu kesusahan. Susah ini, susah itu, susah ini. Tidak ada kata-kata negatif yang mengatakan kebalikannya. Selalu mengatakan kondisi dia. Wah, ekonomi susah, kerjaan susah, anak-anak susah diatur, suami istri susah diatur, ya pokoknya hidup susah. Nah, dia hidup susah itu karena ucapannya dia selalu ngomongin susah, akhirnya pola pikir dia juga mengikutinya. Kenyataannya akan mengikuti apa yang Anda pikirkan. Ya, seorang petani nggak mungkin kalau dia mau memanen buah apel, dia melempari bibit jagung. Apa yang kita lempar ke benih ini ke dalam ladang kita itu yang akan kita tuai. Kita menyemai bibit apel, kita akan menuai buah apel. Menyemai bibit jagung pasti akan menuai bibit jagung. Kita menyemai pikiran negatif, kita akan menuai hasil yang negatif. Jadi apa yang mau kita tuai itu dimulai dari apa yang kita pikirkan, Bapak Ibu ya. Nah, ini mengapa umumnya manusia tidak puas dengan hidup mereka? Ini karena hal-hal tersebut yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Sekarang apa solusinya? Solusi agar manusia bisa puas dengan hidup mereka ya. Untuk menjalani hidup yang memuaskan ini, fokuslah pada pencarian tujuan hidup, yaitu self-purpose Anda. Jalin hubungan yang bermakna, praktikkan rasa bersyukur, prioritaskan waktu Anda dengan bijak, kejarlah passion Anda, terlibat dalam pertumbuhan pribadi, dan nikmati momen saat ini secara aktif, sembari menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Ya, yang pertama, self-purpose Anda harus jelas. Identifikasi tujuan hidup Anda. Kenapa Anda ada di dunia ini? Temukan apa yang memberi Anda makna pada hidup Anda dan kejarlah itu secara aktif. Jangan pasif, Bapak Ibu. Semua dari kita diciptakan oleh Tuhan. Ya, kita pasti ada penciptanya dong. Nggak mungkin tiba-tiba nongol di dunia ini. Anda tanya ke pencipta Anda. Ya, kitab suci Anda ini adalah
manual kehidupan Anda. Anda pernah tanya gak, kenapa saya ada di dunia? Nggak mungkin Anda tiba-tiba nongol tanpa ada maknanya, tanpa ada tujuannya, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda lihat, pernah akan lihat video yang di zoom dari atas gitu ya, dari Anda lama-lama tambah jauh, lama-lama jadi ke langit, terus ke keluar bumi, ke angkasa, lalu ke Bima Sakti, galaksi. Kita hanya nggak sampai sekecil debu, Bapak Ibu. Ya, kecil sekali. Nah, tapi tujuan kita berbeda-beda. Setiap individu yang diciptakan Tuhan memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda. Makanya kalau kita tidak temukan, kita nggak bisa memberikan dampak pada saat kita mengejar secara aktif, ada suatu makna yang bisa kita raih. Ya, contoh, ulekan, tahu cobek itu diciptakan oleh penciptanya suruh ngulek cabai, bawang, ya, bumbu. Kalau dijadiin penyangga pintu, cobek ini dijadiin penyangga pintu, penciptanya kesel gak? Sedih dong. Kok saya ciptain untuk membantu Anda ngulek bawang, cabai, kok dijadiin penyangga pintu? Itu sama dengan Anda, Bapak Ibu. Anda diciptakan Tuhan, ada maknanya. Ada tujuan hidup Anda. Nggak cuman ada di dunia ini, cuman ya mohon maaf ya, menu-menuin WC. Ya setiap hari ya buang air di sana. Tahu-tahu meninggal, tahu-tahu dipanggil Tuhan. Apa makna Anda yang sudah Anda penuhi? Tujuan Anda sudah terpenuhi belum? Jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu. Saya harap semua dari sini kita harus mencari, mengidentifikasi kenapa saya ada di dunia ini, ya. Nah, itu adalah solusi supaya Anda bisa puas dengan hidup Anda. Yang kedua, jalin hubungan yang baik. Kepada siapa? Keluarga Anda terutama. Anak Anda, pasangan Anda. Itu adalah orang-orang yang wajib Anda jalin hubungan baik. Bukan dengan tetangga Anda, Bapak Ibu. Anda lebih dekat dengan tetangga Anda daripada istri Anda. Itu terbalik, ya. Luangkan waktu yang berkualitas dengan orang-orang terkasih dan bangun koneksi yang kuat dengan mereka, ya. Biar hidup Anda puas. Biasanya orang kaya sekalipun belum tentu hidup mereka puas. Jangan dipikir, wah mereka enak ya milioner, pasti keluarganya harmonis. Belum tentu. Malah banyak orang sukses yang dalam tanda petik uangnya banyak, ya, hidup mereka berantakan, cerai, selingkuh, ya. Kenapa bisa cerai dan selingkuh? Karena hubungannya nggak baik, anaknya kabur. Karena mungkin Anda nggak punya hubungan dengan anak Anda, ya, dia nggak nggak ada hubungan baik dengan orang tuanya. Jadi hubungan baik ini adalah salah satu yang bisa menjadi solusi supaya Anda bisa hidupnya puas. Lalu yang berikutnya, praktekkan rasa bersyukur, gratitude, ya. Artinya akuilah aspek-aspek positif hidup Anda secara teratur. Melalui ya jurnal Anda bikin catatan apa saja yang saya sudah alami, ya. Dengan kejadian-kejadian yang tidak enak, Tuhan lewatin loh. Nah, supaya Anda bisa bersyukur pada saat Anda di posisi yang mungkin lebih dalam atau yang mirip-mirip. Karena kehidupan kita nggak mungkin mulus sampai kita meninggal. Pasti ada gejolak. Itu cuma masalah waktu saja. Cuman gimana bisa melewati lembah ini pada saat kita memiliki rasa bersyukur, pada saat kita sudah pernah lewat masa-masa sulit sebelumnya. Ya. Jadi kalau Anda hari ini nggak bisa bersyukur, apa ya yang saya bisa bersyukur hari ini? Anda mikir aja, tadi pagi saya bisa bangun, itu mujizat. Anda pernah baca gak? Studi menyatakan bahwa orang bangun dari tidur itu mujizat. Jadi jangan take it for granted ya, jangan abaikan itu. Oh, saya besok pagi pasti bangun. Belum tentu. Siapa yang tahu besok pagi masih bangun? Belum tentu Bapak Ibu. Tiba-tiba kena serangan jantung, Anda besok pagi sudah di akhirat. Bisa terjadi seperti itu, ya. Kalau saya nggak punya hal yang saya syukuri hari ini, ya sudah bersyukur aja Tuhan. Pagi ini saya masih bisa bangun, ya. Saya bisa masih melihat sinar matahari, mendengar kicauan burung, masih bisa lihat pasangan saya, anak saya. Terima kasih Tuhan. Praktekkan rasa bersyukur di hal-hal yang kecil. Karena pada saat Anda bersyukur pada hal-hal yang kecil, biasa Tuhan akan berikan hal-hal yang besar. Itu sudah hukum alam.
Kalau Anda nggak pernah bersyukur di masa Anda masih kecil, pada saat Anda besar, Anda pasti nggak bersyukur. Sebagai orang tua, melihat anaknya nggak pernah bersyukur, Anda pikir Anda mau berikan lagi lebih banyak kepada anak Anda? Misalkan Anda punya dua anak. Yang satu dikasih hal kecil bersyukur. Kasih hal besar bersyukur. Kasih hal yang sedang bersyukur. Nggak dikasih sekalipun tetap bersyukur. Nah, itu anak pertama. Anak kedua, mau dikasih yang kecil, sedang, besar. Nggak pernah bersyukur. Selalu ngedumel. Ada aja yang dikomplainin gitu ya. Ah, masa dikasih cuman ini? Ah, dikasih ini. Ah, pokoknya ada komplainan. Nah, menurut Anda mau berikan anak ke satu atau kedua yang lebih banyak? Pasti yang ke satu. Karena anak ke satu, mau kecil, sedang, besar, dia selalu ucapkan syukur kepada orang tuanya. Nah, itu sama dengan kalau Anda mau punya hidup yang puas, ya. Praktekkan rasa bersyukur Anda setiap hari, setiap detik. Saya masih bisa bernapas. Saya masih bisa berjalan. Saya masih bisa melihat dengan mata saya. Saya masih bisa itu hal-hal yang patut kita syukuri, ya. Kebanyakan dari kita mengabaikannya karena ini hal yang wajar, ya. Yang berikutnya, solusi agar manusia puas dengan hidup mereka adalah manajemen waktu. Prioritaskan aktivitas yang sejalan dengan nilai dan tujuan Anda. Apa self purpose Anda? Nah, Anda harus manajemen atur waktu Anda untuk memenuhi tujuan hidup Anda. Ya, Anda nggak bisa main, saya ikutin arus saja besok kalau sibuk ya sibuk, nggak sibuk ya nggak sibuk. Nggak bisa, Bapak Ibu. Semua orang sukses itu punya manajemen waktu. Bilioner, Bapak Ibu. Sedetik bagi mereka itu berharga sekali. Mereka nggak akan menghabiskan waktu begitu aja 1 jam ya, hanya gosip sana sini. Nggak mungkin. Mereka udah punya jadwal. Setiap hari ada jadwal. Setengah jam dengan siapa, 15 menit dengan siapa, 1 jam dengan... Anda mesti mulai dengan hal tersebut. Karena dengan manajemen waktu ini, Anda bisa menyelesaikan perkara-perkara lebih banyak lagi. Ya, kalau Anda nggak punya manajemen waktu, biasanya tahu-tahu 1 hari lewat, saya belum ngerjain apa-apa gitu ya. Nah, yang berikutnya, solusinya adalah kejarlah passion Anda. Apa yang menjadi titik yang membuat Anda bergairah setiap hari, bangun pagi, mengerjakan sesuatu. Anda harus terlibat dalam ya mungkin hobi Anda atau aktivitas Anda yang memberikan Anda kegembiraan dan kepuasan. Nah, itu namanya passion. Jadi kalau Anda bangun pagi ke kantor nggak ceria, nggak gembira, nggak ada rasa kepuasan setelah kerja 8 jam, berarti Anda mengejar passion yang salah. Jangan buang-buang waktu di pekerjaan tersebut. Anda punya bisnis, bangun pagi kayaknya nyeret kaki berat banget gitu ya. Buka mata berat banget. Nah, Anda berarti di bisnis yang salah. Di Atomi pun juga sama. Kalau Anda setiap bangun pagi, aduh hari ini mesti Zoom lagi, mesti ke ODS lagi. Berarti Anda di bisnis yang salah. Itu bukan passion Anda. Mendingan Anda keluar. Jangan di Atomi. Ya. Karena Anda harus kejar apa yang membuat Anda bergairah. Pengen bangun pagi-pagi, pengen mengerjakan hal-hal tersebut ya. Sepertinya kalau hari ini, walaupun weekend sekalipun, saya pengen mengerjakan hal tersebut. Nah, itu Anda harus kejar karena ini menjadi solusi supaya Anda bisa puas dengan hidup Anda. Lalu yang berikutnya pembelajaran berkelanjutan, continuing education. Ya, edukasi ini nggak berhenti pada saat Anda menjadi sarjana. Ya, orang berpikir S1 selesai, ya sudahlah, saya nggak perlu belajar lagi. Padahal carilah pertumbuhan pribadi ini dan pengalaman baru untuk terus memperluas pengetahuan Anda tentang dunia ini. Dunia ini sangat luas, Bapak Ibu. Anda nggak akan berhenti belajar. Makanya orang yang merasa pintar, dia merasa sudah tahu semuanya, biasanya orang ini tidak puas dengan hidup mereka. Karena pembelajaran berkelanjutan ini wajib kita praktekkan. Setiap kali kita sudah belajar hal baru, apa yang saya mau pelajari lagi? Apa yang saya mau pelajari? Makanya buku life skenario kita ada tentang pembelajaran berkelanjutan. Ya, di bagian jiwa. Jiwa kita terus mau untuk belajar. Itu Mister Pakan ajarkan. Jadi kalau Anda sudah nggak mau belajar, apalagi Anda nggak mau dengerin sponsor Anda, sudah berasa paling pintar, ya biasanya Anda sudah mulai nggak puas dengan kehidupan Anda. Ya. Lalu yang berikutnya, perhatian penuh. Ya.
Perhatian penuh kepada kehidupan Anda saat ini. Ya, banyak orang hidup di masa yang lampau. Dulu saya orang hebat loh. Dulu saya orang sukses loh. Hidupnya dia masih di zaman yang dulu. Padahal dia nggak bisa merubah apapun kepada kehidupan yang sudah lewat. Satu detik pun kita nggak bisa rubah yang barusan lewat, Bapak. Jadi perhatian kita jangan kepada hal-hal yang sudah lewat. Perhatian kita penuh kepada apa yang sedang kita jalani sekarang dan masa depan yang akan kita capai nanti. Ya, itu harus kita bawa ke sekarang. Mister Pak ajarkan apa? Anda harus hidup di dimensi keempat. Ya, dimensi tiga adalah yang saat ini kita sedang jalankan. Masa sekarang. Ya, dimensi yang masa lalu itu udah nggak bisa kita rubah. Apapun yang Anda lakukan hari ini nggak akan merubah masa lampau. Tapi apa yang kita lakukan sekarang itu akan merubah masa depan kita. Ya, memang kita nggak bisa merubah masa depan dalam sekejap. Tapi kita bisa merubah dalam sekejap arah kemana kita mau ke masa depan kita. Jadi hiduplah di masa yang saat ini dengan merubah masa yang akan datang. Perhatian Anda harus penuh, harus intensional. Intensional artinya harus dengan sengaja Anda mau merubah masa depan Anda dari sekarang. Anda nggak bisa hanya, ah, semoga masa depan saya cerah. Ya, kata-kata semoga itu Anda harus buang. Nggak ada kata-kata semoga Anda bisa hidup enak kalau Anda tidak secara sengaja merubah hidup Anda sekarang supaya Anda bisa hidup enak. Ya, jangan pernah mengharapkan harapan, berandai-andai, semoga, ya insya Allah gitu ya. Itu nggak akan terjadi Bapak Ibu. Anda harus tetapkan secara nyata, secara positif bahwa masa depan saya akan cerah. Ya, makanya jangan pernah bilang, semoga saya jadi sales master. Semoga saya naik jadi diamond master. Semoga deh saya jadi imperial penghasilan 1 M. Orang yang bilang semoga biasanya nggak jadi. Perhatikan saja. Jangan-jangan Anda sendiri, ya, udah 5 tahun nggak pernah jadi SM. Udah 6 tahun belum jadi SRM. Karena kata-kata Anda, semoga. Ya, Anda harus secara intensional, secara sengaja capai apa yang mau Anda capai. Ya. Lalu yang berikutnya perawatan diri. Anda harus prioritaskan kesejahteraan fisik Anda dan mental Anda melalui kebiasaan yang sehat. Ya. Ingat, tubuh Anda hanya diberikan satu kali kesempatan oleh Tuhan. Kalau Anda nggak mau rawat, ya pada saat Anda sudah lewat, itu Anda nggak bisa kembali lagi. Dan terutama kesehatan mental Anda yang tadi saya bilang, ya Anda harus menjalin hubungan spiritual. Ya. Kebiasaan-kebiasaan yang sehat ini harus Anda jadikan habit setiap hari. Ya, perawatan diri mungkin Anda mau refleksi diri atau recharge diri Anda, cari dong hobi yang untuk Anda bisa bikin Anda lebih bergairah lagi besok. Ya, misalkan Anda suka window shopping, ya, jalan-jalan ke mall cuma cuci mata, silakan. Ambil waktu jalan-jalan, ya. Atau Anda seperti saya suka main game, silakan, ya. Selama ini bisa mericas diri Anda supaya bekerja lebih baik, silakan. Atau ada yang suka sewa mobil mahal. Wah, ada tuh yang orang-orang seperti itu. Ya, ya silakan. Kalau itu menjadi atau ada orang yang suka handphone-handphone baru, merasa kalau pakai handphone terbaru, wah, rasanya senang banget ya. Jadi kerjanya lebih pokoknya intinya yang bisa membawa dampak positif, silakan. Karena Anda perlu merawat diri Anda. Karena tidak ada lagi yang bisa merawat diri Anda selain diri Anda sendiri. Yang berikutnya adalah memberi. Berkontribusilah kepada komunitas Anda dan buatlah dampak positif bagi orang lain. Ya, memberi nggak hanya uang, mungkin bisa waktu Anda, tenaga Anda, energi Anda, ya itu Anda bisa berikan. Karena pada saat Anda memberi, ada suatu kepuasan yang Anda nggak bisa beli dengan apapun juga. Ya, misalkan ada orang susah ke Anda, lalu Anda tolong. Lalu orang ini keluar dari kesusahan dia. Rasanya Anda gimana? Senang, sedih, atau kecewa, atau luar biasa bahagia? Saya yakin Anda pasti bahagia. Nah, bahagia ini ya, ini nggak bisa Anda beli dengan apapun juga. Saya pernah dengar Jim Rohn dia bilang ini, suatu hal yang paling egois adalah pada saat kita membuat orang lain merasa senang. Ya,
kepuasan sendiri, ya, egois terhadap diri sendiri. Maksudnya ada kepuasan diri sendiri pada saat kita membantu orang keluar dari kesusahan, ada rasa kepuasan yang nggak bisa dibeli dengan apapun. Nah, dengan cara apa? Lebih senang memberi. Kalau Anda merasa kekurangan saat ini, kemungkinan paling besar karena Anda tidak memberi. Itu, Bapak Ibu. Ya. Saya belum pernah dengar orang jadi miskin karena memberi. Orang jadi miskin karena kebanyakan donasi. Nggak pernah dengar. Tapi yang saya sering dengar, orang jadi miskin karena pelit. Orang jadi miskin karena nggak pernah donasi keluar. Ya, semua disimpan ke dalam. Biasanya orang seperti ini hidupnya miskin. Lihat orang-orang kaya, Bapak Ibu. Itu donasi, jangankan orang kaya, Mister Park, 1 bulan dia donasi untuk compassion, ya, untuk anak-anak terlantar, 50.000 US dollar. Ya, hampir 700 juta loh. Itu dari kantong dia sendiri loh ya, bukan dari Atomic. Dari kantong Mister Park 50.000 US dollar, mungkin sekarang udah lebih. Itu baru compassion doang. Dia banyak donasi-donasi ke lain. Dia bilang, dia dicemoohkan oleh teman-teman yang tanda petik rohani. Udahlah Mister Park, kamu jangan jadi orang duniawi ya. Ngejar-ngejar materi. Ngapain kamu bikin perusahaan atomi? Apalagi MLM lagi. Itu kan ngejar dunia materi. Materialistis. Jadilah orang suci. Tahu gak dia bilang apa? Eh, siapa bilang saya bukan orang suci? Saya masih suci, ya. Saya orang holy, dia bilang. Dia kan menjalankan apa yang diajarkan di Alkitab, ya. Saya masih orang suci. Dan saya masih memberi, justru semakin saya sukses di Atomi, perusahaan saya, semakin banyak saya memberi keluar. Emang salah? Ya, jangan pakai agama untuk bilang Anda menjadi materialistik. Betul, kalau Anda hanya menerima. Apa yang Anda terima dari Atomi, Anda terima sendirian. Betul. Itu Anda betul kejar materialistik. Tapi kan di Atomi kita tidak diajarkan seperti itu. Life Scenario mengajarkan berkontribusi ke lingkungan kita. Semakin besar posisi kita di Atomi, semakin besar income kita di Atomi, perbesarlah life skenario Anda tentang kontribusi ke lingkungan Anda. Karena Anda nggak bisa isi hanya uang, 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 uang semua. Nggak boleh, Bapak Ibu. Ya, di aplikasi cuma boleh 2. Yang uang hanya 2. Sisanya 8, 4 itu adalah keluar. Yang kedua adalah, yang 2 ini adalah lingkungan. Anda harus donasi keluar. Ya, itulah hebatnya life skenario Atomi. Nah, makanya kalau Anda belum isi life skenario, biasanya Anda nggak puas dengan hidup Anda. Karena Anda nggak tahu. Setelah saya mencapai pencapaian dari Atomi, uang 1 miliar sebulan, mau saya apain uang saya? Nah, Mister Park sudah berikan solusinya. Fokus kepada memberi. Kalau Anda fokus kepada memberi, Anda pasti berkecukupan. Karena tidak mungkin Anda memberi kalau Anda nggak cukup. Nggak mungkin gelas itu luber kalau nggak penuh. Gelas itu luber pada saat airnya penuh. Itu sama dengan kehidupan kita. Mau hidup seperti apa? Yang selalu kosong gelas Anda atau mau selalu penuh sampai luber? Nah, kalau Anda bisa luber, biasanya Anda puas dengan hidup Anda. Nah, yang terakhir, ini yang paling susah orang jalankan, ya. Memaafkan, forgiveness. Lepaskan rasa dendam dan kenegatifan untuk melangkah maju ke depan. Ya, jangan menyimpan rasa dendam, rasa kepahitan, rasa apapun juga. Karena menurut ajaran yang di agama saya, itu adalah yang menghambat berkat dari Tuhan. Pada saat kita tidak memaafkan, bukan artinya mereka layak dimaafkan, bukan. Ya. Pada saat Anda memaafkan, Anda sedang, ya, ibaratnya membuka gerbang berkat. Ya, secara intinya seperti itu. Pada saat Anda tidak memaafkan, walaupun orang ini memang nggak layak dimaafkan, tapi bukan urusan Anda. Ya, urusan memaafkan itu adalah urusan Anda kepada dia, itu Anda harus buka dulu. Urusan dia dengan Tuhan, nah itu udah urusannya dia. Apa yang dia lakukan, nah itu udah urusannya Tuhan ya. Kita jangan ambil porsinya Tuhan. Kita harus maafkan kepada siapapun. Mau yang jahat kepada kita, musuh kita apalagi ya, kita harus maafkan. Supaya gerbang berkat Anda dibukakan. Nah, ini adalah solusi di mana pada saat Anda mulai memaafkan yang 1, 2, 3, rasa Anda plong.
Ya, nggak menyimpan lagi rasa kepahitan, rasa dendam, rasa ketidakpuasan, atau hal-hal yang negatif kepada orang tersebut. Anda sudah plong, akhirnya Anda bisa hidup dengan puas. Ya, nah, jadi itu adalah hal-hal yang Anda bisa kerjakan. Kalau memang Anda jawabannya, iya Pak Mike, hidup saya nggak puas ya. Masih ada ya 10% deh. Nah, bagus kalau yang sudah menjawab. Sisa 10%. Tapi kalau Anda masih yang 50% bahkan 70% nggak puas, nah Anda harus lakukan hal-hal yang tadi saya sudah sebutkan ya. Solusinya yaitu identifikasi tujuan hidup Anda, self purpose Anda, life purpose, jalin hubungan yang baik, praktekkan rasa bersyukur, manajemen waktu, kejar passion Anda, pembelajaran berkelanjutan, perhatian penuh, perawatan diri, memberi, dan yang terakhir adalah memaafkan. Ya, saya harap dengan Anda menjalankan hal-hal tersebut, Anda bisa mulai hidup yang puas sampai Anda meninggal. 구독, 좋아요 눌러주세요.